Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Apa kabar Indonesia? Siang kembali menyapa Anda. Kami sudah siapkan banyak informasi yang akan kami hadirkan tentunya untuk Anda pemirsa. Salah satunya nanti kita akan update bagaimana perkembangan terbaru mengenai longsor yang terjadi di longsor tambang emas di Gorontalo. Bagaimana proses evakuasi di sana tentunya nanti akan kami hadirkan selengkapnya untuk Anda pemirsa. Ya, betul juga. Kita juga akan hadirkan informasi yang saat ini sedang berbahagia adalah Peggy Setiawan, kemudian bebas setelah hakim kemudian menggugurkan status tersangkanya pada sidang pra-peradilan yang kemarin digelar dalam kasus pembunuhan Vina dan Egy. Tapi sebelum kita membahas kedua topik tadi, kita punya informasi pertama untuk Anda pemirsa, di mana seorang ibu dan anak terjatuh saat motornya hendak dibegal pelaku di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa dini hari. Ya, pelaku panik dan juga melarikan diri. Dari rekaman kamera CCTV, seorang ibu dan anak menjadi korban pembegalan di saat kondisi jalan dalam keadaan sepi. Korban dipepet oleh 3 orang pelaku dengan menggunakan 1 sepeda motor berboncengan hingga terjatuh. Salah seorang pelaku dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit langsung turun dan menghampiri motor korban. Namun naas saat korban pelaku akan mengambil motor korban, senjata tajam yang dipegangnya terjatuh dan diambil oleh ibu korban. Pelaku yang merasa panik langsung melarikan diri bersama pelaku lain dengan menggunakan sepeda motor. Beruntung motor korban selamat dan gagal dibawa kawanan pelaku begal. Korban kemudian berteriak minta tolong. Warga yang mendengar teriakan korban langsung menolong korban. Menurut salah seorang warga setempat, kejadian pembegalan di jalan tersebut baru kali pertama terjadi. Ya doang, tapi kita lihat udah kagak ada lagi orang itu. Udah kabur pelakunya ya? Udah kabur pelakunya. Tapi sempat lihat gak Pak, pelakunya itu berapa orang? Nggak lihat, kalau pelakunya nggak sempat lihat. Cuman korbannya aja ditinggal gitu Pak ya? Korbannya aja ditinggal. Pak itu... Dengan kondisi luka ringan, korban akhirnya melanjutkan perjalanannya. Sedangkan kasusnya saat ini belum dilaporkan ke petugas kepolisian Polsek Tambun Selatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, viral di media sosial video yang memperlihatkan spesies primata besar atau orang utan raksasa masuk ke dalam permukiman warga. Ya, diduga orang utan tersebut kelaparan dan mencari makan di permukiman warga. Inilah video viral yang berada di media sosial yang memperlihatkan spesies primata besar atau orang utan raksasa yang masuk ke permukiman warga. Dalam video yang direkam warga, orang utan raksasa Kalimantan ini tengah mencari makan di sebuah pohon tepan di depan rumah warga dan direkam langsung oleh salah satu warga yang melintas di lokasi tersebut. Kepala Badan Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda membenarkan adanya orang utan raksasa dalam video tersebut dan berada di masyarakat. Pihak BKSDA telah menurunkan tim rescue untuk mencari lokasi keberadaan orang utan tersebut. Petugas juga menghimbau kepada masyarakat agar memberikan informasi jika melihat keberadaan orang utan tersebut. Terkait dengan keberadaan orang utan yang ada di pinggir jalan, dan memang diduga itu merupakan orang utan Kalimantan, cuma kita belum tahu jenisnya seperti apa. Apakah itu Morio yang ada di Kaltim atau yang ada di Kalteng maupun di Kalbar. Oleh karena itu, tim kami sekarang sedang bergerak baik di lapangan maupun menelusuri jejak digital dari postingan tersebut terkait dengan keberadaan orang utan. Maraknya endemik orang utan yang masuk ke permukiman warga ini diduga karena banyaknya aktivitas warga yang membuka lahan dan mengakibatkan minimnya pasokan makanan di dalam kawasan hutan habitat orang utan tersebut. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Aso Andi Marmin, TV One mengabarkan.
Pemirsa, aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang menolak tabungan perumahan rakyat atau TAPERA di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Ya, sementara itu pemirsa, ratusan warga desa Batu Sondak di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara ini sempat menggeruduk kantor PTPN 4. Warga menuntut realisasi plasma yang dijanjikan oleh perusahaan belasan tahun yang lalu. Unjuk rasa menolak tabungan perumahan rakyat atau TAPERA digelar puluhan mahasiswa dari Aliansi Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia atau KAMRI. Aksi demonstrasi dilakukan mahasiswa dengan menutup jalanan depan kampus Universitas Muhammadiyah di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada hari Senin sore. Tak kunjung bubar, aparat gabungan Polsek Rapocini bersama Polrestabes Makassar melakukan upaya tegas dengan membubarkan paksa para pengunjuk rasa. Salah satu dari mahasiswa bahkan melakukan perlawanan dengan membanting polisi bernama Bribka Sulaiman hingga mengalami luka pendarahan di kepala. Dia terluka karena dia tarik-menarik sehingga anggota tersebut dibanting dan luka ditindis, lukanya jatuh ke belakang sesuai dengan foto dan video yang ada. Oh, berarti dia dibanting sebenarnya? Dibanting dari depan, ditarik, lanjut jatuh ke belakang, kepalanya dan mengenai kepala bagian belakang. Akibat aksi unjuk rasa ini, 8 orang demonstran diciduk oleh aparat polisi. Sementara itu, aksi unjuk rasa juga dilakukan oleh ratusan warga desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Masa yang sebagian besar didominasi oleh kaum Hawa ini mengawali aksinya dengan long march dari desa hingga kantor PTPN 4. Mereka menyuarakan tuntutan tentang realisasi lahan plasma. Warga sudah menanti belasan tahun untuk mendapatkan kebun plasma yang dijanjikan. Pihak perusahaan kesulitan membangun kebun plasma karena tidak tersedianya lahan. Penyebabnya tak lain karena rata-rata lahan koperasi bermasalah atau tumpang tindih. Terkait lahan sebenarnya itu menjadi kewajiban dari KUD. Kami sebagai mitra ini hanya mengelola lahan yang ada. Sebenarnya itu awal dari izin lokasi itu 2.400. Kemudian proses dalam pekerjaan pembukaan dan segala macam sampai dengan tersedia, ternyata lahan 2.400 itu tidak ditemukan lahan itu. Masih banyak di sana lahan yang dikuasai oleh masyarakat ya dan juga perusahaan. Karena tidak ada solusi, warga melakukan penyegelan terhadap aktivitas dan juga lahan perusahaan. Dari Makassar dan Mandailing Natal, Andri Reski, Romulo Siregar, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap satu orang anggota KKB bernama Basoka Lawia pada saat ditangkap sempat melakukan perlawanan sehingga petugas terpaksa melakukan tindakan tegas terukur. Basoka Lawia ditangkap di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Minggu kemarin sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Timur. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno, Basoka Lawia ditangkap saat hendak ditangkap melakukan perlawanan sehingga dengan terpaksa petugas melakukan tindakan tegas. Saat ini jenazah KKB Basoka Lawia sudah berada di RSUD Nabire menunggu proses identifikasi selesai dan selanjutnya jenazah akan dikerahkan ke pihak keluarga. AKBP Bayu Suseno menjelaskan Basoka Lawia merupakan anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya dan terlibat langsung dalam sejumlah aksi kriminal di Kabupaten Intan Jaya dan juga di Kabupaten Paniai. Ia menambahkan Satgas Operasi Damai Kartens akan terus melakukan pengejaran dan penegakan hukum terukur terhadap KKB yang kerap menebar teror di tanah Papua. KKB atas nama Basoka Lawia. KKB tersebut kami tangkap di Kampung Topo, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Pada saat itu kami sedang melakukan razia gabungan dengan Polres Nabire serta Polsek Topo di sekitar jalan di depan Polsek Topo.
Dari Jayapura, Papua, Hendy Indrajaya, Zalfan Arthur, TV One mengabarkan. Pemirsa, truk pengangkut minuman keras jenis arak Bali disergap tim Samasta Polres Mojokerto Kota di Jalan Raya Bypass, Kota Mojokerto. Ya, selain menangkap sopir truk, polisi juga menyita 925 botol arak Bali. Inilah video detik-detik penyergapan truk pengangkut minuman keras arak Bali di Jalan Raya Bypass Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur, yang dilakukan tim Samapta Polres Mojokerto Kota. Begitu mengetahui kardus yang dimuat dalam truk berisi arak Bali, petugas langsung membawa sopir truk beserta 2 penumpangnya ke Sat Samapta Polres Mojokerto Kota. Polisi yang melakukan penggeledahan menemukan 19 kardus yang berisi 925 botol arak Bali kemasan 600 ml. Dari pemeriksaan diketahui sopir truk pengangkut minuman keras ini berinisial RA, warga Kepung, Kediri. RA berdalih dirinya hanya kurir dan tidak tahu isi dalam kardus yang diangkutnya. Minuman keras ini rencananya akan dikirim ke seseorang di Kota Mojokerto, Jombang, Kediri, dan Tulung Agung untuk diedarkan kembali. Tugas kami melaksanakan patroli rutin, kemudian pada saat patroli rutin tersebut menemukan satu kendaraan truk yang berhenti. Setelah itu anggota mendatangi kemudian melakukan pengecekan. Setelah dilakukan pengecekan ternyata ada minuman beralkohol jenis arak Bali. Jumlahnya berapa? Ya, jumlahnya sebanyak 925 botol ukuran 600 ml. Itu didapat dari mana? Ya, pengiriman dari Bali. Akibat perbuatannya, sopir truk terancam hukuman 2 bulan penjara dan denda maksimal 50 juta rupiah karena dijerat dengan pasal 512 ayat 1 KUHP dan pasal 25 Perda Kota Mojokerto nomor 2 tahun 2015 tentang pengendalian peredaran minuman keras. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Handi Firmansyah, TV One mengabarkan. Kami jeda terlebih dahulu, pemirsa Apa Kabar Indonesia yang akan kembali saat lagi untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman, mengabulkan gugatan pra-peradilan atas status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Ya, dalam pertimbangannya, Hakim menyatakan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat tidak sah. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan memasuki babak akhir. Pembacaan putusan pra-peradilan status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki disaksikan keluarga Peggy, berikut kuasa hukum dari pihak Peggy dan Polda Jawa Barat. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman, menilai dan memutuskan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah dan batal demi hukum. Alasannya, tidak ada bukti satupun Polda Jawa Barat pernah memeriksa Peggy Setiawan sebagai calon tersangka. Karena menurut Hakim, penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tetapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka sesuai aturan Mahkamah Konstitusi. Putusan ini pun disambut keluarga Peggy dengan penuh keharuan dan sukacita. 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor Estap/90/5 Romawi /Res 124/2024 tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Tiga, menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1
Junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor Estap garing 90 garing 5 Romawi garing Re 124 garing 2024 garing Diskrekrimum tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Mohon tenang dulu. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, putusan tersebut. Mohon tenang. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Atta sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra peradilan dari pemohon dikabulkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim TV One mengabarkan. Atas nama Saudara Peggy Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menanggapi putusan pra-peradilan yang mengabulkan gugatan Peggy Setiawan. Ya, Polri menghormati putusan hakim dan masih akan mendalami putusan tersebut. PN Bandung putusan Peggy Pra-peradilannya dikabulkan sama Pak. Ya, tentunya kan kita harus menghormati putusan pengadilan. Jadi saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh Polda Jawa Barat ya, melalui Kabid Humasnya. Untuk langkah selanjutnya tentunya akan menunggu hasil lampiran dari keputusan atau tembusan dari putusan tersebut supaya bisa ditindaklanjuti. Oke, berarti penyelesaian kasusnya bagaimana Pak kalau? Ya, tentunya itu akan didalami ya, didalami isi dari keputusan tersebut apa, karena ini kan terkait dengan sah tidaknya penetapan sebagai tersangka dan mungkin hal-hal lain. Saya juga belum tahu isinya apa, yang jelas akan segera ditindaklanjuti. Ya, terima kasih. Peggy Setiawan akhirnya bisa berkumpul lagi bersama dengan keluarga setelah sempat mendekam selama 49 hari di sel tahanan Mapolda Jawa Barat atas kasus dugaan pembunuhan Vina dan Eki. Setelah dijemput dari tahanan Polda Jawa Barat kemarin malam, Peggy dan keluarga menginap di posko tim kuasa hukumnya di Jalan Sabang, Kota Bandung sebelum pulang ke Cirebon. Peggy menyatakan ingin segera kembali bekerja usai bebas dari tahanan. Peggy berharap kebenaran di balik misteri pembunuhan Vina dan Eki bisa terungkap. Ia kembali menegaskan tidak terlibat dalam pembunuhan keji tersebut. Sangat senang, sangat terharu. Jadi intinya nggak bisa diungkapin dengan kata lah. Akhirnya saya nggak bisa bertemu keluarga lagi. Tanggapan saya biarkan saja.
itu hak mereka, karena ya mungkin itu adalah senjata mereka buat ngelemahin saya, namun saya tetap pada pendirian saya bahwa saya tidak bersalah dan saya sama sekali tidak pernah melakukan kejahatan sekeji itu. Jadi meskipun mereka tetap kekeh bahwa menuduh saya seperti ini seperti itu, ya itu hak mereka. Jadi yang penting diri saya dan keyakinan saya tetap bahwa saya itu sama sekali tidak pernah melakukan kejahatan seperti itu. Ya, untuk mengetahui perkembangan terbaru dari Peggy Setiawan, kita sudah bergabung bersama reporter TV One, ada Rizka Salsabila di Bandung, Jawa Barat dan Cirebon, ada Ervan Septiawan. Kita ke Bandung terlebih dahulu, Rizka Salsabila, ada informasi terbaru apa dari sana? Ya, selamat siang Vena dan juga Putri, yang mana tadi sebelumnya kami diinfokan dari rekan kami yang mengikuti Peggy Setiawan menuju Cirebon ini sudah berangkat dari pos kuasa hukum yang tidak jauh dari Pengadilan Negeri Bandung, yang kemudian akan berlanjut untuk pulang ke rumahnya di Cirebon, yang mana juga tadi saat di posko kuasa hukum Peggy juga sempat bersama kuasa hukumnya dan bersama keluarganya ini bersarapan pagi dan juga bersama yang lainnya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang telah mendukung dirinya dan untuk keadilan dari pra-peradilan Peggy Setiawan, yang mana sekarang Peggy ini telah bebas, yang juga ditetapkan oleh Hakim Tunggal dari Eman Sulaiman yang menjadi hakim tunggal dalam pra-peradilan Peggy di Pengadilan Negeri Bandung, yang mana sebelumnya pada hari Senin kemarin Peggy telah diresmikan bebas dan juga Polda Jabar ini telah melepaskan dan memenuhi putusan dari Pengadilan Negeri Bandung. Yang selain itu dari Polda Jabar sendiri ini akan terus melanjutkan penyelidikan dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam, dan juga kami dari Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas ini juga terus akan menyampaikan, akan mengevaluasi aturan dari aturan Kapolri dan juga aturan kepolisian, yang mana menjelaskan tentang manajemen penyelidikan, yang mana juga Kompolnas ini telah mengawasi berjalannya pra-peradilan Peggy yang telah berlangsung dari 1 Juli kemarin hingga 8 Juli pada Senin hari kemarin. Demikian Vena dan juga pemirsa. Ya, itu dari Bandung, Jawa Barat. Bagaimana dengan di Cirebon? Kita tanyakan langsung kepada rekan kami Ervan di sana. Ervan, silahkan dengan laporan Anda. Baik, pemirsa TV One, pasca dibebaskannya Peggy Setiawan dari Mapolda Jawa Barat, terlihat di belakang layar kaca Anda bahwa sejumlah warga, baik tetangga maupun saudara, sanak saudara dari Peggy Setiawan sejak pagi hari hingga saat ini berbondong-bondong untuk datang ke kediaman Peggy Setiawan untuk menyambut kedatangan Peggy Setiawan beserta keluarganya yang dari Bandung. Bahkan terlihat di layar kaca Anda saat ini di sekitar rumah Peggy Setiawan dipasangi tenda yang rencananya pada saat Peggy datang akan dilakukan penyambutan, yakni dengan sawer, istilah warga Cirebon ini akan menyawer untuk membuang sial atau tradisi sawer. Selain itu juga rencananya menurut informasi dari pihak keluarga sendiri, pasca tiba nanti pihak keluarga dari Peggy Setiawan akan melakukan syukuran, yakni selamatan di sekitar rumah kediaman Peggy. Selain itu juga dapat saya kabarkan saat ini rombongan dari Peggy Setiawan beserta kuasa hukum saat ini masih dalam perjalanan dari Bandung menuju Kabupaten Cirebon, tepatnya di Desa Kepombongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Baik, terima kasih Ervan Septiawan dan juga Rizka Salsabila mengabarkan langsung dari Cirebon dan Bandung, Jawa Barat. Kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia.
Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, Putri dan juga pemirsa. Ini informasi yang sudah saya sampaikan di awal tadi, Apa Kabar Indonesia Siang di opening. Ini informasi terbaru dari korban selamat longsor tambang emas di Kabupaten Bone Gorontalo yang sempat menceritakan kejadian detik-detik diterjang longsor. Ya, korban sempat terjebak selama 8 jam dalam lubang. Sejumlah korban selamat menceritakan detik-detik insiden longsor yang terjadi di lokasi tambang Motomboto, Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Ridwan Waje, salah satu korban selamat, mengungkapkan longsor terjadi pada Sabtu malam sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saat itu longsor dan perbukitan menerjang kamp dan lubang tambang. Ridwan mengatakan saat longsor terjadi ia berada di luar lubang, sementara dua rekan lainnya, Nopri dan Jufrit, di dalam lubang terkena longsor. Melihat rekan-rekannya terjebak longsor, ia mencari bantuan kepada penambang lainnya untuk menggali tanah yang sudah menutupi lubang tambang. Jam 9, ini dorong dua masuk. Nah, jam 11 begitu, tiba longsor. Tiba longsor, dia bagi satu kali dan tampar, sedangkan saya sendiri juga jatuh di benteng itu limbah yang torong ada susu. Di dalam ini? Di luar. Di luar. Nah, sementara dorong dalam lubang. Iya. Orang pas mau keluar cuma DP mulubang kan memang sota timbun kemari. Jadi so pasrah. Pokoknya kurang mau tunggu bantuan karena turun pikir insya Allah pagi paling dorong mau ada yang mau bakal selamat. Selama beberapa jam di dalam itu Pak, ada minum air atau bagaimana? Banapas kan sudah tutup. Cuma air. Masih ada air di sisa di aqua itu masih sekitaran setengah. Jadi kurang ada minum sedikit itu. Untuk banapas? Iya. Kalau banapas kan di dalam masih boleh kurang ada masih ada kan pernapasan masih boleh sedikit. Sementara, Nopri menceritakan ia bertahan hidup dengan satu temannya Jufrit Raja Lau selama 8 jam di dalam lubang dengan kedalaman mencapai 10 meter. Mereka berdua hanya bisa pasrah dan berharap ada bantuan. Dari Gorontalo, Kadek Sugiyarta, TV One mengabarkan. Jumlah korban longsor tambang emas di Tulabolo Selasa pagi hingga kini terus bertambah. Ya, berdasarkan data posko aduan pendataan, pemirsa, korban berjumlah 108 orang. Korban longsor tambang rakyat di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo terus bertambah. Data dari posko aduan korban bencana mencatat ada 108 orang penambang yang menjadi korban bencana, 11 orang diantaranya meninggal dunia, 46 orang selamat, sementara 51 orang masih dalam proses pencarian. Saat ini tim gabungan melanjutkan evakuasi di lokasi tambang rakyat di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur tersebut. Jadi yang kami berhasil dapatkan untuk evakuasi yaitu meninggal 11 orang, yang selamat 46 orang, dan dalam pencarian itu 51 orang. Jadi sampai hari ini kami sudah berhasil mengevakuasi itu 108 orang. Saat ini, Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo mendapatkan bantuan personel dari Basarnas Pusat berjumlah 11 orang. Dan dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado sebanyak 10 orang. Dari Gorontalo, Kadek Sugiyarta, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk memperbarui proses pencarian longsor tambang emas di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, pemirsa, kami sudah terhubung bersama dengan Pak Ida Bagus Kasiops, Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo, dan juga kami sudah terhubung bersama dengan rekan kami, reporter TV One Kadek Sugiyarta. Kita menuju ke Kadek Sugiyarta terlebih dahulu. Kadek, informasi terbaru apa yang Anda dapatkan di sana saat ini?
Kadek? Ya. Nampaknya ada gangguan komunikasi. Nah, kita ingin tahu bagaimana update terbaru dari lokasi kejadian bersama dengan rekan kami, Kadek Sugiarta. Dan nanti kita juga akan menanyakan bagaimana proses pencarian korban longsor tambang emas Tulabolo di Kabupaten Bone Bolango Gorontalo bersama dengan ada Pak Ida yang nanti juga siap menyampaikan bagaimana proses pencarian yang akan dilakukan oleh petugas tim gabungan ya Putri. Ya, hingga Selasa pagi hari ini, Vena dan juga pemirsa, jumlah korban longsor tambang emas Tulabolo ini terus bertambah. Dari data Posko Aduan Pendataan, korban berjumlah 108 orang. Informasinya pagi tadi ada 11 orang yang meninggal dunia dan masih ada puluhan lainnya yang tertimbun material longsor. Nanti kita akan perbarui informasi hingga siang hari ini apakah jumlah korban meninggal bertambah, tapi kita harapkan tidak ya. Dan juga semoga puluhan warga yang tertimbun ini bisa segera ditemukan. Oke. Dan sudah dibangun juga ya posko untuk pengaduan korban hilang, anggota keluarga yang hilang yang memang sudah disediakan oleh tim gabungan untuk bisa lebih spesifik mencari korban-korban yang sampai saat ini juga belum bisa ditemukan. Informasi terakhir masih ada sekitar puluhan korban yang masih akan terus dilakukan pencarian oleh pihak petugas gabungan. Tentu juga akan menyisir titik-titik tertentu ya. Kita coba tanyakan lagi kepada rekan kami, Kadek Sugiarta yang berada di Kabupaten Bone Bolango Gorontalo. Kadek, bagaimana jalannya proses pencarian? Silahkan. Baik, kita coba perbaiki lagi komunikasi kita. Dan informasi terakhir, sebelum terjadinya longsor, ini diketahui hujan deras mengguyur desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango Gorontalo. Dan korban longsor tambang emas Motomboto, desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone, ini juga bertambah hingga Selasa pagi ini. Ya pemirsa, berdasarkan informasi hingga hari kemarin ya Putri dan juga pemirsa, pada Senin malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah atau WITA, korban ini ada sebanyak 105 orang, di mana 11 orang ini sudah ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tewas, 44 orang ini dinyatakan selamat dan ada sekitar 50 orang yang masih dalam proses pencarian oleh pihak petugas gabungan. Dan untuk melakukan pencarian, kantor pencarian dan pertolongan dari Gorontalo ini menurunkan 230 personil di lokasi longsor. Petugas masih terkendala dengan cuaca hujan yang terjadi sejak pagi hingga malam hari. Selain itu, salah satu jembatan terus menjadi kendala. Ya, tragedi yang menimpa lokasi pertambangan bukan kali ini saja terjadi, pemirsa. Kami hadirkan informasi beberapa kasus maut di sumur tambang emas tradisional dalam setahun terakhir. Hingga kini 11 orang tewas dan 51 orang masih hilang akibat longsor tambang emas di Bone Bolango Gorontalo. Longsor menerjang titik tambang dan juga kamp penambang. Tepat setahun yang lalu, pemirsa, 8 penambang emas di Banyumas, Jawa Tengah tewas setelah terjebak di lubang tambang yang berisi air dari kebocoran galian. Tidak jauh dari tambang emas yang longsor pada akhir pekan lalu. Pada 13 April 2023, 4 penambang terjebak akibat longsor di lubang tambang emas di Pohuwato, Gorontalo.
2 orang tewas dan 2 orang lainnya terluka. Lalu 12 April 2023, 3 penambang emas tradisional di Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara, ini tewas karena keracunan zat asam di lubang tambang. Oke. Ya, lalu bagaimana proses evakuasi yang berjalan hingga siang hari ini? Kita langsung tanyakan ke rekan Kadek Sugiyarta. Kadek, silakan dengan informasi terbaru dari proses evakuasi. Ya, pemirsa dapat kami informasikan saat ini proses evakuasi korban longsor tambang di Sulawesi Timur, Kecamatan Soa, Kabupaten Bone Bolango hingga saat ini masih terus dilakukan. Terpantau hingga saat ini tadi evakuasi terus dilakukan menggunakan helikopter dan juga jalur darat. Dari pantauan kami tadi ada beberapa korban meninggal dunia berhasil dievakuasi menggunakan helikopter dan 1 korban lainnya itu lewat jalur darat. Dan data terkini yang kami dapatkan di posko utama SAR gabungan ini, total korban itu sebanyak 120 yang meninggal dunia itu tercatat sebanyak 19 orang dan 2 orang diantaranya belum teridentifikasi. Sementara korban yang masih dinyatakan hilang itu sebanyak 48 dan korban yang dinyatakan selamat sejumlah 52 orang. Dan hingga saat ini tim SAR gabungan terus dilakukan upaya pencarian dan tadi total tim SAR yang sudah dikerahkan itu sebanyak 388 untuk menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Begitu juga ada tim bantuan dari Basarnas Pusat dan juga tim kantor pertolongan dan pencarian Manado untuk melakukan evakuasi. Sementara itu yang dapat kami informasikan. Baik, masih ada puluhan korban yang sampai saat ini masih akan dilakukan proses pencarian oleh tim gabungan. Terima kasih banyak Kadek atas laporan Anda dari lokasi. Selamat kembali bertugas. Ya, kami masih akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda berikut, apa kabar Indonesia Siang akan kembali sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, Peggy Setiawan siang ini menikmati makan siang pertamanya usai bebas dari tahanan. Sang ibunda tercinta khusus membuat makanan kesukaan Peggy yang disantapnya siang ini. Berikut kami hadirkan laporan rekan kami Faris Noval. Jika ditanya bagaimana kondisi Peggy Setiawan, mungkin hari ini dia menjadi orang yang paling berbahagia karena usai ditetapkannya atau dibatalkannya status Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan kasus Vina dan juga Eki. Dapat dilihat Indi, Rendra dan juga pemirsa, baik dari tim kuasa hukum, keluarga dan juga pendukung. Bahkan sedari tadi ada teman-teman ataupun netizen yang datang, yang tadi juga Peggy mengaku tidak kenal, datang berfoto, memberikan dukungan kepada Peggy Setiawan, mengajak foto bersama, membuat video, dan ini dapat dilihat Peggy sedang mau makan ini dengan Bang Rio, ada kuasa hukumnya juga. Halo, Peggy, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat Bang. Sehat. Gimana ini perasaannya sekarang, udah lega banget kah? Alhamdulillah, perasaan saya saat ini sangat bangga, sangat terharu, sangat bahagia, pokoknya tidak bisa diungkapkan kata-kata. Akhirnya selama ini saya bisa merasakan momen-momen kebahagiaan seperti ini bersama keluarga dan bersama tim-tim kuasa hukum dan bersama orang-orang yang sudah menyayangi saya, orang-orang yang sudah baik sama saya. Alhamdulillah, saya terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak pada seluruh media, tim kuasa hukum saya, tim masyarakat Indonesia dan seluruh netizen Indonesia yang sudah mendukung saya. Alhamdulillah. Ini lagi mau ngapain ini? Ini lagi mau nyobain masakan kesukaan saya. Itu favoritnya? Favorit saya seperti ini. Ada boleh kasih tahu. Tempe sambal, ada tongkol pedas, ada orek yang sangat luar biasa pedas, nikmat ini luar biasa. Ini harus pedas semua ya, Peggy? Harus pedas semua. Harus sambal semua? Harus sambal semua. Suka sambal? Suka sambal, karena jika tidak kayak gini saya nggak bakal masuk. Ini menurut saya makanan yang paling spesial, paling luar biasa di ini. Oh gitu, karena kangen banget ya. Kangen banget. Kemarin
waktu ditahan makanannya apa emang? Makanya itu nggak ada rasanya, nggak ada rasanya, cuma seadanya aja lah. Cukup gitu Cukup, ya? alhamdulillah. Dan ini kangen masakan Kangen ibunda. Kangen banget. Karena beda dari tangannya. Beda dari ya. sini. Nah, itu APG boleh dilanjut nanti. APG balik ke Cirebon kira-kira? Insya Allah nanti sore, insya Allah. Nanti sore. Bersama keluarga. Bersama keluarga, pihak keluarga umum dan semua. Ada penyambutan apa di sana mungkin? Insya Allah ada acara ngaji asinan atau misalkan acara-acara lain, insya Allah ada. Oke, baik. APG dilanjut dulu nih, kita Siap. mau ngobrol-ngobrol sama Makasih banyak. Bu Kartini. Siap lanjut makannya. Nah, pemirsa, itu tadi APG Setiawan yang saat ini tadi ditanya gimana kabarnya, mungkin dapat dilihat dari senyumnya yang udah lebar sekali ya. Emang sudah lega, sudah tidak ada pikiran lagi karena sudah bebas. Nah, ini Ibu Kartini. Halo Ibu. Halo. Ini ibunda dari Peggy Setiawan, pemirsa. Ibu, tadi Ibu lagi masak apa tadi? Itu Mas Rio minta miget, aku bikinin. Miget termasuk salah satu makanan favorit dari APG. Doyan sih. Cuman kalau APG favoritnya apa? Oh, ini miget? Ya. Oh, jadi di saat seperti ini nih yang udah senang kita semua ya Bu ya. Udah gak ada pikiran lagi, akhirnya sekarang bisa kembali memasak kepada Peggy. Gimana Ibu perasaannya? Ya alhamdulillah senang Peggy bisa makan masakan saya. Bisa kembali makan. Ibu boleh dong disuapin dong APG-nya. APG, boleh gak disuapin nih sama ibunda nih sama mama. Nah, ini yang mau kita lihat nih. Coba dong. Katanya iya bener. Surga di bawah telapak kaki ibu, kata netizen. Ya. Ya, APG maaf. Oh, sambil duduk. Betul. Suapan yang besar, Bu. APG mantap. Sekali lagi mungkin, Bu, biar afdol. Luar biasa. Emang apa sih yang bikin beda ini masakannya dari Ibu Kartini ini? Ini rasanya tuh luar biasa sih. Jadi mungkin ini dibuat dengan penuh kasih sayang, penuh cinta, dan ibarat saya luar biasa sekali ini, sangat nikmat. Pokoknya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, rasanya itu luar biasa. Termasuk salah satu hal yang dirindukan nggak dari rumah? Sangat-sangat dirindukan ini, momen-momen seperti ini. Ini momen-momen paling bersejarah bagi saya untuk bisa kembali merasakan kehangatan keluarga dan kasih sayang orang tua saya yang sangat luar biasa. Saya mau terima kasih banyak. Terima kasih ya APG ya. Semoga bisa kembali lagi nih melanjutkan aktivitasnya seperti semula. Iya, itu dia. Kembali lagi disuapi oleh Ibu Kartini. Ibu Kartini, terima kasih. Ya, itu dia Fada Indi, Rendra, dan juga pemirsa situasi terkini di posko Peggy Setiawan di Jalan Sabang, Bandung, di mana semua di sini berkumpul, sudah tidak ada beban lagi, semua tertawa sedari malam tadi. Memang sempat ada momen-momen haru, namun momen haru itu sudah terhapuskan dengan air mata kebahagiaan yang kini dirasakan bagi baik para pendukung, tim kuasa hukum, apalagi dari keluarga Peggy Setiawan, dan terkhusus bagi Peggy Setiawan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Anak seorang buruh tani di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, lulus sebagai anggota kepolisian. Perjuangan Rahmat Daniel untuk bisa masuk sebagai calon siswa Bintara Polri tak mudah, pemirsa. Orang tua Rahmat bahkan sampai harus berhutang untuk membiayai anaknya mendaftar hingga sempat dihina. Rasa haru sekaligus gembira dirasakan oleh keluarga Rahmat Daniel di Desa Tapong Telu Limpo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pasalnya, pemuda berusia 19 tahun tersebut dinyatakan lolos seleksi polisi dan akan menjadi siswa Bintara Polri tahun 2024. Perjuangan Rahmat menggapai cita-citanya menjadi polisi tidaklah mudah. Putra bungsu dari 5 orang bersaudara ini terlahir dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Orang tuanya sehari-hari bekerja sebagai buruh tani. Rahmat mendaftarkan diri sebagai polisi usai personel Polda Sulsel datang ke sekolahnya untuk memberikan sosialisasi perekrutan anggota Polri. Di tengah himpitan ekonomi, Rahmat memutar otak untuk menutupi biaya hingga bisa mendaftarkan diri sebagai polisi. Saya sempat jadi, kalau ada orang panggil saya angkat gula, saya pergi. Dan saya juga sering pergi bantu orang kayak panen padi. Saya dikasih uang jajan kayaknya. Itu yang ditabung untuk biaya administrasi, Di? Iya. Ia tidak menyangka bisa lulus. Bahkan
Rahmat menjadi pemuda pertama di desa Tapong, Kabupaten Bone yang lulus polisi. Ibu Rahmat tak bisa menahan air mata saat mengetahui putranya lolos menjadi anggota Polri. Di awal sang putra meminta restu mendaftar ke kepolisian, Nurmiah sempat ragu dengan biaya. Ia sempat meminjam uang hingga sempat dicemooh oleh warga lain. Itu orang yang saya pinjam untuk beli pakaian sekolah karena saya juga tidak dapat itu yang ada juga itu bilangan Bantuan itu. Yang dapat kartu merah enggak juga saya dapat. Jadi itu saya sendiri tuh anakku. Jadi kalau pinjam sama tetangga-tetangga kalau ada kebutuhannya, nanti kalau ada kita punya baru kita bayar. Rahmat Daniel dinyatakan lulus menjadi siswa Bintara Polri bersama 493 calon lainnya. Ia mengikuti pendidikan sekolah di SPN Polda Sulawesi Selatan. Dari Bone, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Sangat menginspirasi sekali pemirsa. Lalu bagaimana sebetulnya kisah lengkap perjuangan anak buruh tani menjadi polisi? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Ibu Nurmiah selaku ibu dari Rahmat Daniel. Assalamualaikum, selamat siang Bu Nurmiah. Waalaikumsalam. Bu Nurmiah, kami ingin mengucapkan selamat Bu, anaknya alhamdulillah berhasil lolos menjadi anggota kepolisian. Tapi Bu Nurmiah mungkin bisa cerita sedikit ke kami, ini perjuangan untuk bisa menyekolahkan anak Ibu, ini katanya sampai sempat berhutang, sempat dihina. Ini ceritanya seperti apa Bu Nurmiah? Iya, saya pinjam sama tetangga. Kalau ada lagi dia datang mau pakai uang untuk pergi sekolah, jadi saya minta sama tetangga karena saya kesian tidak punya. Jadi saya ingin minta sama tetangga dulu. Nanti kalau saya dapat uang baru saya bayar balik uangnya itu. Baik, Ibu Nurmiah, tapi sejak kapan kemudian anak Ibu Rahmat ini bercita-cita menjadi seorang polisi? Artinya memang sudah rencana sejak lamakah kemudian atau baru-baru lulus sekolah saja? Sejak pertama dia masuk sekolah memang dia cita-cita ingin masuk jadi polisi kalau ada rezeki. Oke. Lantas pihak keluarga melihat cita-cita dari Rahmat ini bagaimana Bu? Apakah senang begitu cita-cita dari Rahmat ini sangat amat luar biasa dan diberikan dukungan begitu dari pihak keluarga? Iya, semua pihak keluarga mendukung, juga kita semua keluarga sangat senang karena anak kami bisa lolos jadi polisi. Baru pekerjaan kami kasihan cuma begini, kita buruh, ayahnya itu cuma buruh. Cuma petani. Baik. Baik. Pada saat kan sudah lama ya Ibu Rahmat ini bercita-cita ingin jadi polisi. Waktu pertama kali mendengar Rahmat ingin jadi polisi dengan kondisi ekonomi, mohon maaf saat ini bisa kita katakan mungkin kurang mampu begitu. Apakah Ibu sempat merasa aduh terlalu muluk-muluk nak gitu? Iya, saya cuma mendoakan, saya cuma mendorong insya Allah nanti kalau ada rezeki nak, kalau kamu bisa masuk begitu kita bagaimana caranya nak kita bisa pinjam ke atau apa, yang penting kamu punya cita-cita begitu. Oke. Bu Nurmiah mungkin bisa ceritakan juga persiapan yang disiapkan oleh Rahmat untuk bisa mendaftar menjadi anggota kepolisian. Waktu itu apa saja yang disiapkan, biayanya berapa Bu? Ya, kita itu waktu mau mendaftar itu uangnya waktu biasa pergi kumpul-kumpul pikul gula merah itu, jadi itu uang disisihkan untuk disimpan untuk pakai mendaftar. Baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Nurmiah. Kita harapkan semoga Rahmat ini bisa menjadi abdi negara yang hebat, sukses, dan juga diberikan kesehatan untuk Ibu Nurmiah beserta keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Ya pemirsa, usai jeda, Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali saat lagi untuk Anda. Dipersembahkan oleh Brimo.
Pemirsa, menikmati liburan tak harus jauh dari Jakarta. Di Bogor, Jawa Barat ada sebuah taman yang menawarkan hiburan yang komplit untuk keluarga. Tempat rekreasi keluarga Nichols River Park di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ini hadir dengan beragam spot foto Instagramable berupa miniatur landmark dan RI berbagai negara. Terdapat ikon-ikon destinasi wisata luar negeri seperti Jepang, Korea, Santorini, Cina, dan negara-negara lain di Eropa. Pengunjung yang membawa anak-anak juga dapat menikmati mini zoo yang sudah disediakan di sini. Sambil berfoto bersama dengan anggota keluarga, bisa sambil berekreasi dan juga berjalan-jalan menemukan hiburan baru yang bisa ditemukan untuk anggota keluarga di sana. Wah, saya udah gak sabar nih pengen lihat bagaimana keseruan dari Nichols River Park Puncak Bogor, Jawa Barat. Kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami Prita Zega yang sudah siap menjajal tempat-tempat hiburan di sana. Zega, rekomendasi Anda tempat yang paling ramai dan juga menarik di mana? Silakan. Ya, selamat siang pemirsa TV One. Untuk waktu liburan saat ini, di sore hari ini saya memilih dan juga teman-teman tim dari TV One memilih Nichols River View di Jalan Raya Puncak Kabupaten Bogor. Di mana tadi kami jalan-jalan mengelilingi ini, mulai dari spot foto-foto yang Instagramable, seperti landmark wisata luar negeri, ada tadi Cina, Korea, Santorini, dan berbagai spot-spot foto lainnya. Dan tidak hanya spot-spot foto yang ditawarkan di sini pemirsa, namun nuansa asri dari Bogor ini juga sangat menghibur ataupun sangat menarik untuk dikunjungi oleh para pengunjung baik luar Jakarta maupun juga wisatawan lokal pemirsa. Tidak hanya itu, banyak sekali juga tadi wahana-wahana yang sempat saya coba seperti tadi bubble sky pemirsa. Kemudian juga tadi ada mini zoo pemirsa. Ini sangat cocok untuk kalangan baik dari anak kecil sampai umur dewasa pemirsa. Dan untuk mengetahui lebih lanjut pemirsa, kita akan mengobrol langsung bersama dengan Pak Yosep selaku manajer Nichols River View di sini. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Baik, ya. Pak Yosep, saya ingin nanya-nanya nih mengenai dengan pengelolaan Nichols River View di sini. Sejauh ini bagaimana strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan penjualan tiket di Nichols River View? Kita sedang ada diskon untuk promo libur anak sekolah. Kita ada paket Sukaku yang dari harga 270.000 kita jadi harga 90.000. Ya, dengan 9 wahana. Iya, ya, dengan itu bisa menikmati beberapa wahana di sini semua, banyak 9 wahana. Ya. Ada diskon dan promo-promonya nggak sih untuk lebih memikat para pengunjung berkunjung di sini? Untuk dari kita sendiri, dari restoran sendiri, kita punya ada diskon dari BRI sendiri. Dengan minimal transaksi 300.000, kita punya ada diskon 30%. Wah, luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Gimana diskonnya itu? Sampai kapan nih atau sejak kapan ini? Diskonnya dari tanggal 1 Juli sampai kita 30 September. Diskonnya sudah banyak sekali pengunjung yang pakai. Ya, sudah banyak sekali. Untuk transaksi tiketnya juga seperti itu atau bagaimana? Kalau transaksi tiketnya kita hanya diskon yang tadi aja untuk wahana 90.000. Iya, iya. Biasanya nih Mas, kalau di review di Nichols River View sendiri, para pengunjung itu biasanya pakai apa untuk transaksi? Untuk transaksi sendiri kita kebanyakan pakai QRIS Kak. Jadi customer tidak perlu bawa uang cash terlalu banyak juga karena kita sudah pakai bisa transaksi menggunakan QRIS sendiri. Iya, iya. Memang para pengunjung sudah pakai. Iya, untuk QRIS sendiri. Jadi lebih mudah untuk bertransaksi. Iya, betul. Selain itu apa lagi yang ditawarkan dari Nichols River View di sini, Mas? Untuk selain wahana, kita juga ada spot fotonya juga yang lebih banyak spot fotonya baik di mini zoo tadi, baik di wahana-wahana, baik di nanti kita ada juga di Jepang ya.
di Jepang sendiri nikmati suasana Jepang seperti di kota Jepang sendiri. Iya. Ada tips nggak sih buat para pengunjung untuk lebih praktis untuk bertransaksi? Lebih ke nggak usah bawa uang cash aja sih, lebih aplikasi Brimo aja biar cepet. Pakai QRIS, ya betul. Ya. Terima kasih banyak Pak Yosef. Ya pemirsa, demikian tadi wawancara saya bersama dengan Pak Yosef selaku manajer Nichols River Park Bogor di sini. Nah pemirsa, di sini jangan lupa untuk ke sini karena memang banyak sekali tawaran-tawaran hiburan baik dari wahana-wahananya dan seperti yang dijelaskan oleh Pak Yosef tadi, itu banyak sekali spot-spot foto yang bisa dikunjungi oleh para pengunjung. Dan jangan khawatir, ini tiketnya sangat affordable sekali pemirsa. Kalau weekdays hanya membayar tiket masuk 35.000 saja, dan untuk weekend hanya membayar 45.000 saja. Sangat praktis bukan? Nah jangan lupa untuk kunjungi ini, bisa dimulai dari anak-anak, keluarga, orang-orang tersayang dan orang-orang terkasih, bisa aja ke sini. Dan jangan lupa untuk bertransaksi secara praktis dengan menggunakan Brimo melalui scan kris di sini pemirsa. Demikian kembali ke Anda. Baik, terima kasih Prita Zega mengabarkan langsung dari Bogor, Jawa Barat. Dipersembahkan oleh Brimo. Kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, kematian Afif Maulana masih meninggalkan misteri. Puluhan personil kepolisian diperiksa terseret kasus kekerasan kepada belasan remaja yang hendak tawuran. 17 oknum polisi dinyatakan telah melanggar etik dan prosedur. Saksikan selengkapnya di Benang Merah. Tidak ada di Polsek Kuranji. Tabir kematian Afif, bocah berusia 13 tahun yang ditemukan meninggal di Sungai Kuranji 9 Juni lalu masih belum tersingkap jelas. Bersamaan waktu dan kejadian dengan kasus kematian Afif, 18 orang pelajar yang ditangkap polisi karena dituding akan melakukan tawuran pada malam itu bersuara. Mereka mengaku mendapatkan tindakan kekerasan dari para oknum polisi yang menangkap dan membawa mereka ke Polsek Kuranji. Tindakan kekerasan tersebut mulai dari sabetan di punggung hingga sundutan bara api rokok. Berarti kaki rempong nih gara itu tuh. Iya pak. Punggungan ya gua. Bani bano pak. Puluhan orang anggota polisi pun diperiksa bidang profesi dan pengamanan internal kepolisian. 40 orang saksi dimintai keterangan, termasuk 30 personel Sabara Polda Sumatera Barat. 17 orang polisi kemudian dinyatakan menyalahi prosedur dan akan mendapat sanksi. Sementara itu, sejumlah pihak lantang menyuarakan kritik soal kentalnya budaya kekerasan yang ada dalam tubuh Polri. Lantas, benarkah Afif tidak termasuk yang ditangkap dan dibawa ke Polsek Kuranji kemudian menjadi korban penganiayaan oknum polisi? Semua orang bawa penyiksaan bukan sikap. Hidup korban! Jangan diam! Lawan! Jangan diam! Lawan! CCTV di Polsek tidak rusak, tetapi ada kemampuan menyimpan hanya sampai hari 11, sehingga tertimpa dengan informasi yang lain yang bisa terekam di CCTV itu, sehingga saat dibuka oleh ahlinya yang terekam itu ya sudah tertutup dengan kejadian-kejadian setelah itu. Tanggal 26 Juni 2024, markas Polda Sumatera Barat digetarkan dengan suara gaduh dari luar pagar. Baru menjelaskan tentang Afif Maulana, ya. Belum menyampaikan yang di Polsek Kuranji. Tunggu. Silakan. Jawab dulu itu. Ya. Yakinkah Bapak memang sesuai prosedur? Saat itu buat semua anak-anak itu ada 8 orang anak.
Afif dan kawan-kawannya? Afif tidak ada di Polsek Kuranji. Oke, tapi saya mau tanya, apakah masih sesuai prosedur ketika kami sudah melihatkan foto itu? Jawab, Pak. Tapi saya bertanya kembali, yang ditanyakan siapa? Baik, saya jawab. Sekarang gini saya jawab. Rilis saya yang kedua, yaitu Puluhan orang dari sejumlah kalangan seperti pelajar, mahasiswa, masyarakat, dan aktivis HAM datang untuk menggeruduk markas polisi. Hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Anti Kekerasan atau Hari Internasional Mendukung Korban Penyiksaan, sesuai resolusi yang dicetuskan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1997 silam. Afif Maulana, bocah berusia 13 tahun yang meninggal dengan cara tak wajar, menjadi simbol dalam aksi demonstrasi ini. Keluarga Afif yang sedang mencari kebenaran atas kematian Afif Maulana juga turut hadir dan ikut menyuarakan isi hati mereka. Untuk melakukan tindakan-tindakan penyiksaan. Tak lama berselang, seorang jenderal polisi keluar dari markasnya untuk menemui massa. ada prosedur yang diduga kurang benar, sehingga kenapa propam kami turun dan memeriksa 45 anggota. Jelas, mohon izin, jelas ada 45 anggota kami di Polsek Kuranji yang kami periksa, 7 dari Polresta dan sisanya dari Sabara Polda. Benarkah kematian Afif tidak berkaitan dengan tindak kekerasan yang dilakukan oknum polisi? Kamis 27 Juni 2024 pukul 3 dini hari, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mendatangi lokasi kejadian tempat Afif Maulana ditemukan tewas di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang. Kami datang ke TKP pada jam kejadian untuk mendapatkan gambaran situasi di TKP, sehingga ketika kami nanti wawancara dengan saksi, kami sudah punya modal, sehingga kami bisa nanti memperdalam dari wawancara itu. Malam itu, Kompolnas belum bisa mengambil kesimpulan terkait kematian Afif. Setelah nanti kami mendapatkan pemaparan secara menyeluruh, barulah nanti kita bisa menyampaikan setidaknya simpulan awal ataupun apa-apa yang perlu ditindaklanjuti untuk menuntaskan kasus ini. Sementara itu, keluarga Afif bersama Lembaga Bantuan Hukum Padang mendatangi LPSK. Mereka datang untuk meminta perlindungan dari LPSK. Kami sangat membutuhkan perlindungan dari LPSK karena ini adalah saksi-saksi anak dan kita tahu dia trauma atas kejadian itu dan belum ada pemulihan psikis juga yang diberikan kepada dia, sehingga proses hukum ini bisa saja berlangsung lebih lama kalau tidak ada perlindungan saksi dan korban dari LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban membenarkan bahwa sejumlah orang telah meminta perlindungan ke LPSK terkait kasus kekerasan yang dilakukan oknum polisi di Polsek Kuranji. Kasus kekerasan terhadap anak ini juga mendapat sorotan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Harapan kami tidak hanya berhenti di sidang etik, karena yang dilakukan terhadap anak-anak itu sudah wujud kekerasan, mulai menendang, menyudut rokok, kemudian pakai elektrik gun yang tadi disampaikan, itu sudah bentuk wujud kekerasan karena mengakibatkan penderitaan fisik, psikis. Nah, ini perlu ditindaklanjuti, tidak berhenti di kode etik. Selanjutnya, polisi menutup sementara kasus kematian Afif hingga adanya bukti baru. Sementara itu, keluarga Afif terus berjuang menyibak tabir kematian Afif demi mendapatkan keadilan. Afif tidak ada di Polsek Kuranji. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Komplotan spesialis pencurian rumah kosong di Keluang Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan berhasil dibongkar dan ditangkap polisi. Ya, lalu bagaimana aksi perburuan komplotan ini? Berikut kami hadirkan penelusurannya untuk Anda. Ini ada laporan polisi, ada kejadian rumah ini dirusak hingga pelaku bisa masuk ke rumah.
Duduk. Sarjito, benar. Pak Sarjiman. Ini bukan? Iya, Pak. Benar. Iya. Mata apa nam? Mat Guntang. Duduk. Kamu siapa? Aku bukan siapa-siapa, Nyok. Inilah detik-detik aksi pencurian di rumah kosong yang terekam CCTV. Dengan leluasa, pelaku masuk dan mengambil barang-barang berharga saat sang penghuni tidak berada di rumah. Aksi pencurian dengan membobol jendela rumah terjadi di Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. 2 buah handphone serta perhiasan bernilai puluhan juta rupiah raib dibawa para pencuri. Saya Brigadir Puput Melati, personil Polres Musi Banyuasin. Saat ini saya sedang berada di Polsek Keluang. Polsek Keluang menerima laporan telah terjadi pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Desa Tegalmulyo, 4 Kecamatan Keluang. Untuk informasi lebih lanjut, yuk kita cek ke dalam. Setelah adanya laporan dari masyarakat terkait pencurian rumah kosong, Satuan Reserse Kriminal Polsek Keluang, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan langsung bergerak. Kak, kita mau tanya-tanya. Kemarin kan ada laporan tentang pencurian dengan pemberatan di Desa Tegalmulyo 4 ya. Itu gimana, Kak? Iya, memang betul. Ada laporan dari masyarakat terkait pencurian ya, Dik? Ya, pencurian dan pemberatan korban atas nama almarhum. Baik rekan-rekan, Kanit Reskrim, Kanit Intel dan anggota Cigarang, Kecamatan Keluang, Polsek Keluang. Ini ada laporan polisi. Jadi ada kejadian rumah ini dirusak, masuk melalui jendela belakang rumah, sehingga pelaku bisa masuk ke rumah. Jadi berdasarkan rekan-rekan sudah melakukan penyidikan, berdasarkan dari CCTV yang kita tangkap di salah satu rumah korban, bahwa tersangka ini sudah bisa kita identifikasi. Malam hari ini kita akan melakukan upaya paksa berdasarkan dari gelar perkara yang menunjukkan bahwa tersangka sudah teridentifikasi, yang sudah kita ketahui bernama Sarjiman. Berbekal informasi di lapangan dan rekaman CCTV, tim melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Diketahui salah satu pelaku ini adalah residivis dengan kasus yang sama, yaitu kasus spesialis pencurian rumah kosong. Untuk pelaku cukup meresahkan karena ada beberapa kejadian itu kami duga ini dari orang-orang ini pelakunya. Pelaku juga cukup licin karena pelaku ini merupakan spesialis bobol rumah. Untuk anggota sudah saya perintahkan untuk melakukan pengintaian dari tadi pagi sampai malam ini anggota masih berada di seputaran TKP. Pelaku yang bernama Sarjiman ini keberadaannya sudah diketahui dan terpantau oleh tim Reskrim Polsek Keluang. Ya. Selamat. Ya, malam. Mohon izin untuk lokasi pelaku sudah kita ketahui. Selanjutnya mohon petunjuk. Oke, baik. Tolong disterilkan dan diamankan di seputaran. Kami akan segera merapat bersama tim Cigarang Polsek Keluang. Tanpa buang waktu, tim Reskrim Polsek Keluang langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Sarjiman. Gimana? Mohon izin Komandan, untuk pelakunya sudah ada di rumah. Tadi sudah saya pantau, pelakunya masih di dalam rumah. Yakin? Siap. Oke, mari kita ke sana. Oh, rumahnya masih jauh tuh. Siap, sudah dekat Komandan. Yang mana rumahnya?
Oke, tim langsung ke kiri, ke kanan, serta ke belakang. Duduk. Jawab. Takut kenapa emang? Kau bersalah? Iya, Pak. Kamu Sarjito? Iya, Pak. Sarjito, benar? Sarjiman. Sarjiman, Pak. Sarjiman. Nah, itu ini yang dicari Sarjiman. Cari betul ya? Ini betul ya? Betul. Betul. Coba masuk bawa dalam. Oke. Cari keterangan dalam. Duduk. Ya. Sarjiman. Benar kamu nama Sarjiman? Iya, Pak. Benar kamu yang melakukan pencurian? Iya. Di mana saja? Di Sumber Agung sama Tegal Mulyo. Di mana? Sumber Agung sama Tegal Mulyo. Sumber Agung dengan Tegal Mulyo. Di tempat siapa saja? Pak Markum. Kuat. Pak Markum Loso sama siapa? Darus, Pak. Darus. Di 3 TKP ya? Iya, Pak. Itu dari 3 TKP apa saja barang yang kamu ambil? Uang, emas sama handphone, Pak. Uang, emas sama handphone. Itu dikemanakan barangnya? Belum terjual, Pak. Di mana barangnya? Dibawa Selamat, Pak. Selamat. Selamat di rumahnya, Pak. Di rumahnya. Tadi bilang sini, ada yang bilang Selamat kesini dari orang rumahnya. Gimana sih? Selamat ada di jujur aja, jujur. Kamu jangan bohong ya? Iya, Pak. Selamat di rumahnya, Pak. Selamat di rumahnya. Rumahnya di mana? Di Sidomoro, Pak. Sidomoro. Yang itu di Sidomoro, Kecamatan Sengililin. Oke, kita langsung nanti bagi tim untuk melakukan pengejaran. Jujur ya? Iya. Jujur. Kamu siapa? Hei. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Saya Vena Kintan. Dan saya Putri Windasari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.